Sebuah perilaku yang menjijikkan sekali ya, di mana rakyat saat ini sedang susah-susahnya, yaitu harga beras naik, BBM akan naik, kemudian listrik akan naik, tapi justru sebaliknya elit-elit partai yang kemarin berkontestasi pada pemilu 2024 sibuk berbagi-bagi kursi kekuasaan. Sebuah ironi yang tidak bisa kita biarkan terus-menerus ya. Karena sekarang kalau kita bertanya sebenarnya apa gunanya pergantian kekuasaan atau pemilihan pemimpin apabila tidak bisa memberikan dampak yang nyata buat masyarakat ya, indikatornya sederhana aja. Sekarang harga pangan itu tidak pernah turun. Yang kedua, energi BBM dan listrik itu juga tidak pernah turun. Kemudian yang ketiga adalah soal sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia kita rata-rata itu masih jauh bisa dikatakan masuk dalam kategori negara maju. Ya, karena memang tingkat pendidikan kita belum dikatakan cukup tinggi. Ini mestinya menjadi perhatian elit-elit politik kita ya. Bagaimana membangun kesejahteraan itu secara mendasar, bukan dengan cara instan. Karena dari rezim ke rezim, dari pemerintah ke pemerintahan, kecenderungan untuk melakukan solusi instan itu terus dipertahankan. Ya tujuannya cuma satu, mereka bisa mendapatkan keuntungan atau rente dari cara-cara instan tersebut. Misalkan dengan mengimpor beras, ya. Tentunya ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam ini, itu mendapatkan rente atau istilahnya bagi hasil dari impor tersebut. Apalagi sekarang kabarnya juga ada impor sapi besar-besaran. Ya, ini pastinya juga modusnya 11-12 dengan impor beras. Ini menjadi persoalan yang mendasar buat kita. Bagaimana kita menangani masalah pangan dengan membuat masalah baru lagi, yang tentunya ini tidak bisa kita biarkan. Modus-modus yang seolah-olah untuk membangun kesejahteraan rakyat, tapi ujungnya hanya untuk memperkaya para elit dan oligarki saja. Misalkan kayak hilirisasi. Program ini memang terdengar indah dan bagus, tapi faktanya para pengelola perusahaan-perusahaan, tapi faktanya perusahaan-perusahaan yang mengelola hilirisasi itu bukan dari anak bangsa, tapi justru dari luar. Ya, apakah bangsa kita tidak mampu untuk membangun pangan kita sendiri, bukan hilirisasi di bidang sektor-sektor tambang, ya ini sebuah PR buat kita. Kenapa kita tidak bisa? Itu tidak dicari solusinya, tapi justru dipertahankan agar kita tetap tidak bisa. Seperti kemarin Menko Invest mengundang investor Cina untuk mengelola 1 juta hektar lahan di Kalimantan untuk ditanam padi. Menjadi pertanyaan buat saya, terus apakah Menko Invest tidak percaya dengan para ahli-ahli atau peneliti-peneliti kita yang ada di BRIN atau ada di Fakultas Pertanian di Indonesia? Kita punya IPB, kita punya UI, dan punya perguruan tinggi lain yang memang menghasilkan banyak penelitian. Kenapa itu tidak dikembangkan? Justru lebih suka mencari jalan pintas, instan dengan mengundang investor dari luar dengan teknologi mereka yang belum tentu juga memberikan manfaat buat kita. Pola-pola atau modus seperti ini sepertinya akan menjadi sebuah tipologi yang berulang-ulang ya. Kelihatan indah di orasi, di narasi, tapi faktanya tidak memberikan kesejahteraan nyata bagi bangsa ini. Seperti halnya kemarin juga proyek food estate yang kelihatannya indah tujuannya, tapi faktanya song gagal. Justru negara rugi karena sudah mengeluarkan dana tidak sedikit untuk membiayai food estate. Dan ada kerugian lain yang kurang diperhitungkan, yaitu kerugian lingkungan bagi masyarakat sekitarnya. Kita rugi karena ratusan ribu hektar tanah itu digunduli. Nggak tahu kayunya kemana, tapi yang jelas gundul. Sekarang apa gunanya pemimpin berganti, pemerintahan berganti, tapi kita tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar dari bangsa ini.
yaitu masalah pangan, masalah energi, masalah SDM, masalah pekerjaan, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan rakyat. Nah, ini perlu menjadi tekanan buat siapapun yang memerintah, buat siapapun yang memimpin, karena selama ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, ya, justru masyarakat makin menderita karena ganti pemerintahan dan ganti kebijakan, dan akhirnya juga ada pergantian tarif yang lebih tinggi. Ya artinya tidak ada gunanya ada pemerintahan gitu kan. Makanya nggak heran sekarang ini banyak sebagian masyarakat kita juga lebih suka memilih tinggal di luar negeri yang ada kepastian dibandingkan di negeri sendiri. Nah, mereka merasa lebih nyaman di negara-negara kecil, tapi dengan kesejahteraan yang merata dan memberikan kesejahteraan yang cukup, mulai dari gaji, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan buat anak-anak mereka. Nah, hal seperti ini masih suatu yang mewah bagi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, mau nggak mau setiap orang tua harus merogoh kocek yang lebih tinggi, misalkan sekolah-sekolah swasta. Tapi kalau hanya bersekolah di sekolah negeri yang standar, ya hampir bisa dikatakan masih di bawah rata kualitasnya ya. Karena kalau kita misalkan melihatnya di Jakarta mungkin agak lebih baik dibandingkan di kota-kota kecil lainnya. Ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Soal pendidikan, soal pangan, soal kesehatan ya, soal kualitas SDM ya, kita masih jauh dari harapan. Nah, apakah kita hanya mau menerima narasi persatuan, narasi Indonesia? Apakah yang menjadi pertanyaan adalah apakah narasi persatuan, narasi Indonesia emas itu bisa membantu kita lepas dari masalah-masalah yang tadi? Ya, saya yakin enggak lah. Itu hanya jargon-jargon politik ya, yang sebenarnya meninabubukan kita ya. Karena kalau kita belajar di masa lalu, di era Orde Baru, dulu Orde Baru selama 32 tahun berkuasa juga membuat suatu perencanaan yang indah. Jadi rencana pembangunan 5 tahun dari Replita 1 ketika Soeharto berkuasa sampai Replita 5. Ya, targetnya pada hari Replita ke-5 kita akan tinggal landas atau menjadi negara maju. Mestinya kita menjadi negara maju pada tahun akhir 90-an atau sekitar awal 2000. Justru sebaliknya, Indonesia masih tinggal di landasan. Kita tidak pernah terbang kemana-mana karena persoalan-persoalan besar kita tidak pernah kita selesaikan dengan baik ya. Kalau kita belajar di negara-negara yang berpikir lebih advance, lebih ke depan, mereka akan menata dulu namanya ketahanan pangan, mereka akan menata dulu masalah pendidikan, mereka akan menata dulu masalah kesehatan masyarakat ya, dibanding masalah-masalah yang sifatnya mercusuar, refleks mercusuar itu juga bagus, akan meningkatkan kebanggaan, tapi tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat kita sendiri ya. Bagi harapan kita menjadi negara maju akan semakin jauh, di mana sekarang ini sumber daya alam kita justru bukan dikuasai oleh negara. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam kita seharusnya itu dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh para investor-investor asing ataupun pihak-pihak swasta. Ya mereka boleh-boleh saja menguasai itu ya, tapi tidak semua diberikan kepada mereka. Karena kalau semua diberikan kepada mereka, apa yang rakyat akan dapatkan? Ya, kalau sumber alam kita dikuasai oleh swasta atau asing, negara yang mendapatkan namanya pajak dan royalti, tapi tidak pernah mendapatkan dividen. Ya. Dan misalkan ada turunan bisnis, itu pun yang menguasai juga bukan rakyat, tapi pengusaha-pengusaha dekat dengan kekuasaan. Seperti halnya kasus di Freeport ya. Saat ini memang sudah ada namanya disinvestasi untuk Freeport itu cukup besar, sampai 50% kabarnya. Tapi apakah bisnis-bisnis turunannya itu juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua secara keseluruhan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Dan kita bisa melihat bagaimana data kesejahteraan masyarakat Papua saat ini. Meskipun Freeport sudah berumur lebih dari 30 tahun,
Tapi apakah masyarakat di Papua juga sejahtera, yang tingkat hidupnya lebih tinggi dibanding provinsi lain? Ternyata enggak juga gitu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita semua, apakah kita masih bisa mempercayai elit-elit politik kita dalam mengelola negara ini? Karena kalau kita perhatikan, kecenderungan elit-elit politik kita itu hanya untuk mempertahankan hegemoni mereka saja dan menomorduakan kepentingan rakyat secara umum. Nah, ini harusnya menjadi concern kita bersama, bahwa memimpin siapapun itu, selama itu tidak bisa memberikan dampak yang signifikan buat rakyat kecil, soal pangan, soal kesehatan, soal pendidikan, soal lapangan kerja, soal kesehatan, kita tidak layak untuk mempercayai pemimpin itu untuk memimpin kita. Semoga apa sampaikan bermanfaat.